kapan nikah? Kapan nikah? Apakah kamu termasuk salah satu yang terganggu kalau misalkan ditanya pertanyaan seperti ini? Terlebih berapapun usia kamu saat ini, karena biasanya di masing-masing daerah itu punya standar menikah yang wajar. Umur segini tuh normalnya harus menikah, seperti itu tuh biasanya berbeda-beda. Kalau perempuan biasanya usia 20-an itu udah digugupin sama berbagai macam pertanyaan. Entah kalau laki-laki itu seperti apa, atau mungkin kalau laki-laki usia 25-an ke atas, kalau nggak pasangan, nggak nikah, biasanya ditanya, udah punya pacar atau belum? Kok dari dulu nggak pernah ada gandeng siapapun? Kok nggak pernah ngajak main cowok atau cewek ke rumah, dan sebagainya. Dan biasanya untuk kamu yang ditanya beberapa pertanyaan semacam ini, entah itu masih di dalam hawa-hawa lebaran atau Idul Fitri, atau di luar dari lebaran itu sendiri, beberapa dari orang-orang itu memberikan respon yang berbeda. Misalnya ada contoh yang ketika digituin bisa jawab santai, ya udahlah doain aja, atau ayo bantuin dong cari pasangannya, jangan cuma nanya kapan nikah aja tapi nggak pernah bantuin apa-apa. Atau ada yang mungkin ngegas langsung marah-marah, apa sih maksud kamu tanya-tanya kayak gitu, urusan aku lah bukan urusan kamu, dan berbagai macam respon yang berbeda. Nah, untuk kamu yang khawatir ditanya seperti ini, dan ketika kamu punya standar sendiri terhadap pasangan yang kamu inginkan itu seperti apa, dan kebetulan berbeda dengan standar yang orang tua kamu tentukan atau keluarga besar kamu tentukan, tolong pikirkan ini kembali, bahwa menikah itu adalah sebuah hal yang penting, dan ketika kita menikah kita harus mempertimbangkan pasangan kita itu benar-benar baik atau tidak, karena ini bukan hanya tentang diri kita dan juga dia, tapi tentang bagaimana kita menumbuhkan atau bagaimana cara kita mendidik anak kita bareng-bareng nanti. Karena ketika kita salah pilih pasangan, itu imbasnya sampai ke sana, sampai ke masa depan. Anak kita tidak bisa memilih mereka terlahir dari orang tua yang seperti apa, tapi diri kita bisa milih pasangan kita nanti itu seperti gimana, yang akan membesarkan anak-anak kita nanti. Itu salah satunya. Terus kemudian ketika menikah itu karena suatu hal yang penting, pengecekan harus dilakukan. Kita menikah jangan menggunakan motivasi karena tekanan dari orang tua, tekanan dari tetangga, tekanan dari keluarga besar, karena sering digugupin, ya udahlah aku nikah aja, siapapun itu yang mau sama aku, oke nggak apa-apa, atau hal lain yang menjadi alasannya. Nah, di sini tuh perlu digarisbawahi dan perlu diperhatikan juga. Menikah jangan menggunakan standar karena tekanan dari siapapun, karena menikah itu nanti tentang dirimu dan dirinya yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, bukan cuma imbasnya di dunia aja. Sepenting itu. Maka ketika kamu punya standar yang bagus terhadap seseorang yang ingin kamu bersamai nanti, tolong itu tetap dijaga dan berusaha untuk menguatkan diri kamu, karena kamu perlu yakin seseorang yang baik itu pasti akan mendapatkan pasangan yang baik juga. Laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik, dan perempuan yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik. Begitu juga sebaliknya, laki-laki yang kurang baik akan mendapatkan perempuan yang kurang baik, dan segitu juga sebaliknya. Jadi itu dua hal yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, kita perlu menentukan standar, dan ketika kita menikah itu cukup satu kali aja seharusnya. Kita pengennya nikah itu cuma sekali, dan juga nanti pasangan kita itu yang akan jadi partner. Ketika kita dapat pasangan baik dan juga tidak baik, imbasnya itu ke kita langsung, bukan ke siapa-siapa. Misalkan, jangan sampai ini terjadi. Salah pilih pasangan, karena apa? Karena tekanan keluarga, akhirnya memilih pasangan sembarangan aja. Yang penting nikah kayak gitu. Biar menghindari omongan-omongan tetangga, menghindari omongan tekanan dari orang tua, atau menghindari omongan dari keluarga besar. Kemudian mendapatkan pasangan yang kurang tepat. Ketika mendapatkan pasangan yang kurang tepat, yang tersisa di sini siapa? Tentu mereka tidak akan mau tahu, karena ketika kita dapat pasangan baik itu juga akan diomong. Ketika kita dapat pasangan yang kurang baik itu tambah diomong lagi. Jadi kenapa nggak dapat pasangan yang baik sekalian yang kita usahakan? Jadi janganlah menikah karena tekanan dari orang tua, tekanan dari tetangga, tekanan dari keluarga besar atau siapapun. Menikahlah ketika kamu sudah siap memantapkan pasangan kamu dan memastikan dia benar-benar baik, dengan cara pengecekan, kemudian dengan cara istikharah, meminta petunjuk kepada Allah, ya Allah, apakah orang ini terbaik untuk kehidupan saya sekarang dan juga masa depan yang akan datang? Hanya Allah yang tahu, maka kita sangat-sangat harus meminta petunjuk kepada Allah ketika kita mengambil keputusan dalam hal apapun, dalam hal ini pasangan tentunya. Selamat berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan terus belajar untuk meningkatkan kualitas diri, karena kita semua pembelajar yang sedang berusaha untuk menjadi versi terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Semoga ibadah puasanya lancar di akhir-akhir ini dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga setelah lebaran nanti kita tetap istiqomah melakukan ibadah-ibadah yang sebagaimana kita lakukan di bulan Ramadan atau justru lebih baik lagi. Setuju ya? Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Semoga berkah, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.